Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah bahwa saat ini kita sudah memasuki apa yang disebut dengan era new normal, kenormalan baru. Artinya hal-hal yang kemarin pada masa PSBB atau lockdown ataupun apa istilahnya itu dilarang, diperketat aturannya, saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai melonggar. Namun ada hal yang membuat sebagian orang tetap merasa sedih, tetap merasa berduka, karena salah satu penyebabnya adalah bahwa ibadah haji pada tahun ini positif tidak diselenggarakan. Untuk kasus Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan aturan itu, menunda pelaksanaan ibadah haji tahun ini menjadi tahun berikutnya karena belum mampu sepenuhnya menangani soal COVID-19. Nah, orang-orang yang merasa bingung, yang sudah berencana melakukan ibadah haji, sudah melakukan persiapan-persiapan segala macam, itu sekarang merasa sedih. Sedihnya bagaimana? Angan-angan atau bayangan akan mendapat pahala yang besar dari ibadah haji itu seolah-olah hilang. Mereka membayangkan, memang seperti disebut di dalam hadis bahwa haji yang mabrur itu pahalanya tidak lain kecuali surga. Itu yang tentu saja menjadi harapan hampir semua orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Belum lagi soal kerinduan melihat langsung rumah Allah, Ka'bah, melihat langsung Masjidil Haram, melihat langsung makam Ibrahim, Nabi Ibrahim, melihat langsung Arafah dan macam-macam yang bisa kita saksikan di sana. Itu sirna. Nah, itu membawa kesedihan tersendiri buat sebagian orang, terutama yang memang sudah dijadwalkan akan berangkat haji tahun ini. Nah, tetapi kalau kita berbesar hati, kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ada amalan, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pahalanya tidak kalah dengan pahala haji dan pahala umrah. Nah, ini tentu saja berlaku bagi orang yang tidak mampu haji. Tidak mampu ini pun bisa kita bagi dua. Tidak mampu karena faktor luar, karena keamanan, situasi keamanan memburuk, ada perang umpamanya, atau karena wabah seperti yang sekarang terjadi, atau tidak mampunya itu karena faktor dalam, faktor internal orang yang bersangkutan, sakit atau tidak punya biaya yang cukup. Nah, itu ada alternatif-alternatif yang bisa kita ambil, bisa kita lakukan agar kita tetap bisa memperoleh pahala yang besar itu. Memang kalau kita kembali kepada ciri khas ajaran agama Islam ini, banyak kita temukan jenis-jenis ibadah di dalam agama Islam yang sangat fleksibel, tidak kaku. Jangan mentang-mentang kita tidak bisa haji lalu kita kehilangan peluang dari pahala yang sebesar haji itu. Tidak. Ada banyak alternatif yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah seperti yang disebutkan di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW adalah melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, sekarang seperti kita tahu, kita sudah diperbolehkan dibagi sebagian wilayah, ya tentu saja ada wilayah-wilayah yang mungkin masih termasuk zona merah, yang di situ peraturannya masih ketat, tetapi di banyak wilayah peraturan untuk beribadah di rumah-rumah ibadah itu sudah cukup longgar. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW berpesan,
Man shallal fajra fi jamaah, barang siapa yang melakukan sholat fajar. Sholat fajar ini adalah sholat subuh. Orang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a syamsu, setelah dia sholat subuh, dia tetap duduk berada di masjid, kemudian berzikir sampai dengan terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari beberapa menit melakukan dua rakaat sholat sunnah, maka orang yang seperti itu memperoleh pahala seperti melakukan 1 kali haji dan 1 kali umroh. Nah, artinya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa kecil hati, nggak bisa haji lalu hilang puasa pahala haji. Tidak. Ada peluang yang bisa kita ambil dari jenis ibadah lain yang pahalanya ternyata tidak kalah dengan pahala haji. Nah, itu kalau bisa kita lakukan, kita ke masjid, sholat subuh berjamaah, kita menggunakan waktu setelah sholat subuh itu sampai dengan terbitnya matahari. Apalagi kalau kita masih bekerja di rumah, artinya kita tidak dikejar waktu untuk buru-buru ke kantor, kita bisa melakukan itu. Sampai setelah matahari terbit kita lakukan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Ini sholat sunnah setelah matahari terbit ini ada yang mengatakan sebagai sholat isyraq karena waktunya setelah matahari terbit. Ada yang mengatakan ini duha yang dilakukan di awal. Apapun namanya, apakah itu sholat duha ataupun sholat isyraq, intinya sama, sholat sunnah setelah matahari terbit. Itu pahalanya besar, gitu, besar sekali sampai senilai dengan pahala ibadah 1 kali haji dan 1 kali umroh. Nah, dengan demikian teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak terlalu merasa kecil hati kalau tidak bisa memperoleh pahala dari satu ibadah tertentu. Ternyata kita masih bisa mendapat pahala yang sama besarnya dari jenis-jenis ibadah yang lain. Nah, itulah, mari kita manfaatkan yang itu. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak kehilangan peluang untuk memperoleh karunia dan pahala dari Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.